Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku juga memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, renungan harian saya pada tanggal 13 Januari 2021 ini berjudul Lagi Solidaritas. Bacaan diambil dari Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Saudara-saudara, sewaktu saya masih kecil, orang tua dan guru saya di sekolah rakyat di SR mengajarkan sopan santun. Pada waktu itu sopan santun itu menjadi begitu penting sehingga menjadi penilaian dalam rapot dengan item budi pekerti. Ada item budi pekerti yang diberi nilai ke kolom itu. Salah satu ajaran budi pekerti itu adalah demikian. Kalau kamu mengambil makanan untuk bersama, kamu harus menyisakan untuk orang lain. Makanan jangan diambil semua untuk kamu. Ada pesan yang tersirat di balik ajaran itu adalah jangan serakah. Ingatlah orang lain yang sangat mungkin masih membutuhkan. Saudari-saudara, kita dengar dalam Injil tadi, mula-mula yang disembuhkan Yesus adalah ibu mertua Petrus. Sesudah itu, banyak sekali orang dengan berbagai macam penyakit dan kelemahan dan juga yang dirasuki setan. Sesudah peristiwa itu, pagi-pagi benar, Yesus mengundurkan diri dan pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa di sana. Kemudian Petrus menyusul dan memberitahukan bahwa banyak orang mencari Yesus. Alih-alih menemui mereka, Yesus malah mengajak Petrus pergi ke tempat lain. Soalnya, mengapa mereka mencari Yesus? Ya karena mereka masih ingin menikmati kuat kuasa penyembuhan Yesus. Saudara-saudara, rupanya
kepergian Yesus ke tempat lain ini sebuah sindiran agar orang-orang yang telah menikmati kuasa penyembuhan Yesus tadi tidak serakah. Mengingat bahwa ada orang lain di tempat lain dan barangkali orang lain itu juga membutuhkan kehadiran Yesus untuk mendengarkan Injil Kerajaan Allah. Saudara-saudara, COVID-19 tidak pilih-pilih. Siapa saja bisa diserangnya. Memang kita tidak bisa mengubah gaya COVID dalam menyerang kita. Yang bisa kita ubah adalah respon kita, pola sikap dan tingkah laku kita yang bisa kita rubah agar kita sesedikit mungkin terpapar dan terkena dampaknya. Lockdown, PSBB, pembatasan sosial berskala besar dengan protokol kesehatannya adalah pola ciptaan kita yang memberi dua pesan, yaitu jaga kesehatan diri sendiri dan jaga kesehatan orang lain. Mudah-mudahan meskipun sudah tidak ada pelajaran sopan santun, semangat menjaga kesehatan diri sendiri tidak hanya memikirkan asal saya tidak apa-apa, menjadi semangat yang tetap dipelihara dalam masa pandemi ini. Orang lain pun membutuhkan kerjasama dengan kita untuk menjaga kesehatannya. Selanjutnya, ketika semangat itu masih ada, tidak sekedar menjaga kesehatan, tetapi juga menjaga kesejahteraan dan keadilan diri sendiri dan orang lain. Dengan demikian, semangat solidaritas itu akan terus menyala. Bukankah ini keluar dari hukum kasih? Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jagailah kesehatan sesama manusia seperti kamu menjaga kesehatan dirimu sendiri. Sejahterakanlah sesamamu manusia seperti menjaga kesejahteraanmu sendiri. Itulah solidaritas. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami, dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.